Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak pekerjaan Allah dalam hidup kita yang tidak bisa kita pahami dan mengerti satu persatu. Dari mana angin itu berhembus dan kemana tujuannya, kita tidak ada yang tahu. Mengapa kita memiliki 2 musim dan orang lain memiliki 4 musim? Tidak ada yang tahu. Mengapa kita memiliki kulit sawo matang, sedangkan orang lain memiliki warna kulit putih dan hitam? Tidak ada yang tahu. Kenapa bentuk wajah dan tubuh kita berbeda dengan orang lain? Tidak bisa kita pahami. Perenungan-perenungan seperti inilah yang direnungkan oleh pemazmur pada dirinya saat itu. Banyak yang terjadi di dalam hidupnya, dan banyak peristiwa yang dia amati tidak bisa dia pikirkan satu persatu. Karena itulah dia menyatakan sebuah pernyataan. Betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Dia sadar bahwa pikiran Allah itu lebih besar dari pikirannya. Dia tidak bisa memahami semua pikiran Allah. Bahkan dalam dirinya saja, dia mengakui bahwa Allah memikirkan dia lebih besar daripada dia memikirkan dirinya sendiri. Maka di ayat yang ke-13 dia berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya, sebelum dia memikirkan dirinya sendiri, Allah telah lebih dahulu memikirkan dan merencanakan sesuatu pada dirinya sendiri. Pikiran Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada yang bisa mengerti. Tidak ada yang bisa memahami. Pikiran Allah seperti pasir di tepi sungai. Apakah ada yang tahu kemana dan dari mana angin berhembus? Tidak ada. Demikianlah pikiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Mari kita lihat di ayat yang ke-19. Di sini pemazmur menginginkan Allah mematikan orang-orang fasik, sehingga penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta, yang melawan Allah, menjauh dari dirinya. Pemazmur juga menginginkan agar Allah membenci orang-orang yang seperti itu.
Seperti dia membenci orang-orang fasik, demikianlah dia juga berharap Allah membenci mereka. Lalu bagaimana? Apakah Allah otomatis mematikan orang-orang fasik? Apakah Allah membenci semua orang-orang pendosa? Pemazmur sampai pada kesimpulan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah sebuah jawaban dan perenungan dari pemazmur bahwa tidak semua keinginannya, rancangannya, pandangannya, atau keputusannya sesuai dengan rancangan dan keputusan Allah. Memang betul, terkadang Allah menghukum orang-orang fasik dan orang-orang pendosa. Tetapi ada kalanya Allah tidak langsung mematikan orang-orang fasik dan orang-orang pendosa. Terkadang Allah juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Lihatlah di Alkitab dan di berbagai-bagai buku-buku sejarah, betapa banyaknya orang-orang yang dahulu adalah jahat, fasik, pendosa, diubah oleh Allah sehingga mereka berubah menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia. Kalau kita bertanya, mengapa ada yang jahat dihukum oleh Allah dan mengapa ada yang diberi kesempatan untuk berubah? Demikianlah pikiran Allah, tidak semuanya bisa kita pahami dan mengerti. Tetapi bukan berarti firman ini sebagai pembenaran bagi kita untuk melakukan kejahatan, untuk berlaku fasik, untuk menjadi orang pendosa, dan kita mengharapkan kesempatan dari Allah untuk mengubah kita. Ingatlah, Allah itu tahu segala isi hati dan motivasi di dalam hidup kita. Namun di balik semua itu, kita harus yakin bahwa pikiran Tuhan terkadang tidak seperti yang kita pikirkan. Rencana Tuhan terkadang tidak seperti yang kita rencanakan. Ada sebuah cerita singkat seperti ini. Ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali yang tersesat di tengah hutan bersama kekasihnya. Karena kehausan, dia menyuruh pacarnya untuk mengambil air agar bisa diminumnya. Karena tidak ada air, pacarnya itu memberikan buah kelapa kepada dia. Saking hausnya, si perempuan cantik ini langsung menggigit buah kelapa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Giginya patah dan dia menjadi ompong. Dia marah-marah kepada pacarnya itu dan mengusir dia agar meninggalkan dia dari tengah hutan itu. Singkat cerita, si perempuan cantik ini ditangkap oleh manusia purba yang tinggal di dalam hutan itu. Karena dia cantik, maka manusia purba itu mempersembahkan dia kepada dewa mereka. Kedua tangannya diikat, kakinya juga diikat. Dan seorang algojo sudah bersiap-siap untuk membunuh si perempuan cantik ini. Tetapi sebelum dia dibunuh, dia pun membuka mulutnya dan menjerit. Saat membuka mulutnya,
maka orang-orang manusia purba itu melihat giginya ompong. Karena ompong itu akhirnya dia dilepaskan. Tidak jadi dipersembahkan kepada dewa. Karena dia bukanlah kurban yang sempurna. Karena giginya yang ompong. Akhirnya dia bisa selamat gara-gara gigi yang ompong. Seandainya giginya tidak ompong, maka saat itu dia akan dibunuh dan dipersembahkan kepada dewa. Demikianlah terkadang pikiran dan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir pikiran dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu sesuatu yang buruk. Rupanya itu adalah sebuah rencana yang baik bagi kita. Terkadang yang kita alami sekarang ini, peristiwa yang kita alami hari ini, kita melihat itu sebagai hukuman Tuhan, sebagai penghakiman dari Tuhan. Tapi kadang-kadang di balik itu kita melihat ternyata itu adalah peristiwa yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan di dalam hidup kita. Karena itu dalam firman Tuhan ini kita harus mengimani bahwa pikiran Allah, rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita imani firman Tuhan yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.